wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khaira wad darajat wa salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yusma'. Ya hadirin rahimakumullah, hadirin keluarga semuanya kami muliakan. Alhamdulillah malam ini Allah izinkan kita kembali. Allah beri kita hidayah, Allah beri kita juga taufiknya, Allah beri kita petunjuk, Allah beri kita tenaga untuk melaksanakan petunjuk itu, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Alhamdulillah. Semoga juga Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Amin. Sehingga jadilah dia, kalau pekan lalu itu Rasyid. Jadi kalau ada khulafaur rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu kan dipanggilnya, disebutnya khulafaur rasyidin, pengganti Nabi yang rasyidin, yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan juga taufik, hidayah, taufik dan juga keistiqomahan. Kita masih dalam rangka tarhib Ramadan ini, ya, karena insyaallah 2 pekan lagi mudah Allah sampaikan ini kita akan bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah. Hari ini tanggal 11 atau 12 ini bulan. Kalau nengok bulannya sudah ya 11 ya, Sa'ban ya. Tanggal 10 Sa'bannya sudah 12 kan. Karena bulan lana apa? Sampai bulannya. Agar kita dapat keutamaan yang besar dari bulan Ramadan itu, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kan lalu kita sudah paham, sudah sama-sama mempelajari bahwa tujuan Ramadan itu 3, agar kita bertakwa, jalannya adalah dengan puasa, menahan diri. Kemudian agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, jalannya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, dan juga agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rosyada dengan banyak berdoa. Hanya yang menarik bahwa di ayat 185 ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, itu ayat itu memberi penegasan sebetulnya kepada kita bahwa Ramadan itu Allah muliakan bukan karena puasanya. Ramadan itu Allah muliakan, Allah lebihkan dari bulan-bulan yang lain bukan karena puasanya, tetapi karena Quran. Makanya penyebutan Ramadan itu didekatkan dengan penyebutan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Maka ketika kita ingin dapat keutamaan yang besar dari Al-Quran itu, dari Ramadan nanti, jangan hanya sekedar menahan diri dari haus dan lapar, tidak makan dan tidak minum, serta menjaga hal-hal yang membatalkan lainnya di siang hari, tapi juga harus kuat hubungan kita dengan
Al-Quran. Ya. Maka Ramadan itu disebut Syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Yang kalau pahala Ramadan itu ya ditimbang, maka kata ulama dalam hadis, kata Nabi SAW itu pahalanya tumpah ruah, tidak muat dalam mizan, dalam timbangan kebaikan. Nah, sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk dapat itu, ya. Dan seperti pemain bola, sepak bola, sama juga pelari lah ya. Kalau nak ikut lomba maraton 40 kilo, 42 kilo itu, kalau tak pakai latihan, kuatnya di muka baik. Harus start awal saja kuatnya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga menurun semangatnya, apalagi sudah ya 7 hari saja sudah hilang itu gairahnya sudah hilang. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri. Ya, maka penting kita dari sekarang sudah tarhib nih, ya, mempersiapkan diri kita untuk bertemu Ramadan. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya itu adalah memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Agar apa? Jangan, yang membuat semangat kita melemah itu adalah karena di dalam diri kita ini ada dosa. Utsman bin Affan bilang, salah satu ukuran apakah hati kita bersih atau tidak, ya, kata Utsman bin Affan. Dan ini persiapan untuk Ramadan, ya. Salah satu ukuran apakah hati kita bersih atau tidak itu adalah kalau kita baca Al-Quran tidak kepengen terus baca baru baca Al-Quran sebentar sudah capek, sudah ngantuk, sudah mata berai, sudah cukup dululah. Kata Utsman, orang yang hatinya bersih itu lihat dari hubungan dia dengan Al-Quran. Kalau dia selalu rindu pengen baca Quran, rindu pengen dekat Quran, tidak pernah puas-puas dengan Quran, itu ukuran bersih hati orang. Semakin bersih hati seseorang itu, semakin dia akan kuat hubungannya dengan Al-Quran. Maka Ramadan kaget kalau kita tak, apa istilahnya, tak kencang hubungan kita, tak kuat iradah semangat kita itu untuk berhubungan dengan Quran, berarti belum bersih. Ya, kalau kita merujuk kepada pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah Nabi yang ketiga. Izin hari ini mari kita bahas, tadaburi satu ayat surat Az-Zumar, surat yang ke-37 ya. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat ke-53. Surat Az-Zumar ayat ke-53. Kita bahas satu ayat ini saja ya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dulu kita pernah bahas ayat ini, tapi hanya bagian dari cerita rahmat.
Hari ini kita khusus membahas ayat ini saja. Qul, katakan ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Jadi Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata, untuk menyampaikan, wahai orang-orang, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, yang keterlaluan terhadap dirinya sendiri, yang melampaui batas. Maksudnya apa? Yang dosa-dosanya itu bersangatan, dosanya itu sebanyak-banyak gitu. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu, jangan kamu berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni ya dosa-dosa itu jami'an, semua. Artinya tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini menjadi dalil ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa Allah, sungguh semua dosa Allah ampuni. Innahu, sesungguhnya Dia huwal ghafur, sungguhnya Dia Allah adalah pengampun dan Ar-Rahim, penyayang. Abang Ayu, hadirin sekalian. Jadi ketika ayat ini turun, Nabi SAW bilang, kata Nabi, ma uhibbu anna liyad dunya wa ma fiha, kata Nabi SAW, bihadhil ayah. Kata Nabi, aku tidak suka diberikan dunia dan segala isinya, kata Nabi. Lalu dunia dan segala isinya itu diganti dengan ayat ini. Maksudnya tidak dapat ayat ini. Jadi Nabi lebih suka dapat ayat ini, diberi ayat ini, daripada mendapatkan seluruh isi dunia dan isinya. Ya, mau hibbu anna liyad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Aku tidak suka diberikan dunia beserta semua isinya, kemudian diganti dengan tidak diberikannya ayat ini, ya. Kata ulama, ayat ini nanti kita akan tengok ya. Ayat ini adalah ayat yang paling lembut dalam, salah satu ayat yang lembut sekali dalam Al-Quran, menunjukkan kelemah lembutannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ali bin Abi Thalib bilang ayat ini adalah ayat yang ceritanya paling luas tentang maafnya Allah Subhanahu wa taala, kata Ali bin Abi Thalib. Tidak ada ayat selain ayat ini yang menceritakan betapa Allah itu pemaafnya luar biasa, sangat luas, kecuali di ayat ini. Misal kita pernah dengar di surat An-Nisa ayat 48 itu Allah bilang, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita kan pernah dengar itu, Allah tidak akan mengampuni dosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kata ayat ini. Kata surat An-Nisa ayat 48 ini, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Ayat ini kan membatasi kalau itu. Tapi kalau kita baca surat Az-Zumar ayat 53 ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, tidak ada satu dosa pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dia, ya. Jadi dosa itu, ya kalau kata Imam Al-Ghazali ya, dosa yang paling rendah itu namanya zallah, ya. Zallat itu dia kata zallah. Kalau zallat ini dosa yang dilakukan oleh orang-orang soleh,
Ini kata Imam Ghazali. Dosa yang paling rendah itu dosa yang dilakukan oleh orang saleh, namanya zallat. Terpeleset, tergelincir. Ya, zallat itu dosa yang tidak pernah diniatkan, dosa yang tidak pernah tidak direncanakan, dosa yang sama sekali tidak kepikir oleh kita, tapi kita terpeleset. Itu zallat namanya. Ya. Nanti di atas itu lagi namanya zunub. Zambun, zunub, dosa-dosa kecil. Ini kita lah ya, tak banyak. Tapi Nabi bilang nggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus jadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan taubat dan istighfar. Nanti di atas zambun itu namanya su, sayiat. Su itu dari kata sau, artinya bangkai, jijik. Dosa yang lebih besar lagi. Nah, dosa yang paling berat namanya fakhsha. Inna salata tanha anil fahsya. Fakhsha itu semua dosa ya yang kalau kita kerjakan itu kita akan kehilangan harkat martabat, hilang kemanusiaan kita. Itu fakhsha. Ini saya cerita dalam perspektif psikologi malam ini. Jadi manusia itu ya, kalau dalam ilmu psikologi ini saya banyak cerita malam ini ya. Dalam perspektif psikologi sosial, manusia itu dia kalau mau berbuat, dia harus melalui 4 tahap. Itu loh, kalau mau berbuat harus melalui 4 tahap. Yang pertama ada impuls. Bahasa sekolahnya. Kalau di dalam, sebentar saya tengok ya. Jadi ada impuls, kemudian impuls itu dorongan yang datangnya tiba-tiba karena nengok sesuatu, terpikir kita, ini manusia nih ya. Dorongan yang datangnya tiba-tiba, keinginan yang datangnya. Sudah impuls itu nanti dia dikirim ke jadi persepsi. Maksudnya diolah dalam otak kita. Sudah masuk dalam otak kita, barulah terjadi dalam psikologi namanya istilahnya manipulasi. Mempengaruhi ya apa yang di luar tadi itu, karena sudah diolah oleh otak, maka dia mempengaruhi cara kita berpikir ya, maka terjadilah konsumasi namanya. Jadilah perbuatan itu. Itu kalau dalam psikologi sosial manusia. Tapi kalau hewan, ini saya kan banyak saya kan ke pendidikan belajar psikologi. Ada kalau hewan itu tidak, dia stimulus respon. Maksudnya apa? Ada rangsangan maka dia akan langsung merespon. Ya, misal Pavlov, ada orang Barat itu dia lakukan bagaimana ingin mengetahui membuat sikap hewan itu. Ada anjing, ada bel, ada daging. Ada anjing, ada lampu warna merah, ada daging. Setiap lampu dihidupi, anjing datanglah daging, maka anjing itu makan. Hidup lampu, datang lagi anjing itu makan. Sampai lama-lama terbiasa dia. Setiap lampu hidup, walaupun daging tidak datang, dia tetap kemudian lidahnya menjulur, air liurnya keluar karena sudah terbiasa ada stimulus dari lampu. Jadi hewan itu yang membedakan hewan sama manusia. Kalau hewan itu dia stimulus respon. Ini manusia, ini hewan nih. Kalau manusia itu dia 4 tahap. Maka kalau manusia ada stimulus, ada rangsangan, ada apa? Ya stimulus itu rangsangan lah ya. Langsung dia merespon.
Itu namanya dia menghilangkan aspek kemanusiaan dia dewe. Karena manusia tuh apapun yang datang dari luar mestinya dia pikirkan dulu tadi. Masuk dalam persepsi dia pikirkan, dia masakkan dulu dalam otaknya ini, baru kemudian dia tadi ya, apakah dia termanipulasi atau tidak, tapi tetap diolah dulu di otaknya, baru kemudian dia bersikap. Jadi kalau kita setiap ada stimulus langsung kita merespon, nah, itu berarti derajat kita sama dengan makanya yuk, kalau ada anak bertingkah awak langsung marah, reaksi dulu. langsung bereaksi. Tidak kita istilahnya dah olah dulu dalam kepala kita nih kan, langsunglah. Nah itu menurunkan Martabat. tadi Ibu tetap. makanya dalam surat apa? Apa katanya? Surga neraka tuh paling banyak. Ini oleh para wanita. Itu stadion. Karena tadi langsung dia selalu stimulus, langsung setiap ada pengaruh langsung bereaksi. Emosional. Ya. Tegangan tinggi itu kan. Itu namanya fakhsya, ya fakhsya. Maka agar kita terhindar dari fakhsya itu, kuncinya tadi. Jadi sholat itu tumakninah. Sholat kan tumakninah. Iya. Apa? Ada tahap-tahapnya. Berhenti, tenang, berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Salah satunya pesannya itu adalah agar kita tuh tadi jangan apa-apa langsung respon. Ya. Ibu-ibu tuh. Sama baik kadang ya. Awak jantan macam itu juga ya. Lah. Kalau emosi. Nah, fahsya itu, fahsya kalau dalam Al-Quran bukan fasya. Masa umum. Fahsya perbuatan yang keji. Dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Furqan, fahsya itu dosa-dosa yang besar, dosa syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh, ya, dosa-dosa besar, termasuk juga zina, dosa besar. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat sekalian. Saya pakai kopian orang ini. Jadi kalau kita lihat ini, maaf, sebelum cerita tentang apa ayat ini ya. Kalau syarat kita untuk menjadi ibadur rahman itu kan ibadur rahmanul ladzina yamshuna fil ardi, ya, dalam surat Al-Furqan ayat 64 ya, 62 atau 63 atau 64. Ibadur rahman itu adalah hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya dia tidak boleh melakukan 3 dosa besar. Syirik, membunuh, yaqtulun, wala yaznun, dan dia juga tidak boleh berzina. Kalau dia lakukan 3 hal ini, maka syarat untuk menjadi ibadur rahman itu dapat. Surat, lihat nanti di Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 68, 69. Syirik, membunuh dan berzina, ya, wala yaznun, dan zina. Akibatnya disebut di ayat 69, yalqa athama. Kalau orang lakukan 3 dosa itu, maka satu yalqa athama, dia dapat dosa yang besar, lalu yudha'af lahul azab, azabnya dilipat gandakan, dan yang ketiga di ayat 69 itu wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan dia dihinakan. Okay. Baik, ini kalau cerita. Sekarang mari kita balik ke surat ini, Az-Zumar ayat 53 ya. Jadi asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Jadi zaman dulu kan banyak sahabat-sahabat itu yang dia sebelum memeluk Islam, dia banyak membunuh orang.
Apalagi zaman dulu dikit-dikit pedang urusan itu ya kan, menghilangkan nyawa orang, pergaulan bebas, minum minuman keras gitu kan, sehingga kemudian hubungan juga antar lain jenis itu tidak sangat bebas, tidak ada batasan gitu ya. Sehingga sahabat bertanya, kalau ini kan dosa besar, kami syirik, kami membunuh, kami berzina, adakah kafarat untuk itu? Nah, ketika pertanyaan itu datang, turunlah ayat ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang menarik kisahnya. Asbabun nuzul dari ayat ini, ya, bahwa Allah ampuni semua dosa itu, ini terkait kisah Wahsy namanya. Wahsy binti Harb. Wahsy bin Harb. Wahsy ini budaknya Abu Sufyan, ya, budaknya Hindun binti Utbah, ya, istrinya Abu Sufyan. Jadi waktu perang saya cerita Wahsy dulu ya. Waktu perang Badar itu bapaknya Hindun meninggal, yang membunuh ya, dia meninggalnya di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Pamannya juga begitu, meninggal, sehingga dia dendam sekali kepada Hamzah. Hamzah ini paman Nabi. Sampai kemudian satu tahun kemudian orang kafir musyrikin Mekah ingin membalas, ya, maka terjadi peristiwa perang Uhud. Sebelum perang Uhud, Hindun bilang sama Wahsy budaknya, kamu mau merdeka enggak? Kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, maka engkau aku merdekakan, kata Hindun kepada Wahsy budaknya. Ya. Wahsy ini tidak pandai perang, tidak pandai memainkan pedang, tapi dia cuma pandai melemparkan tombak. Kalau itu pandai, dia hebat memang. Ya, sehingga singkat cerita dia ikutlah dalam perang itu dan niat dia cuma satu, bunuh Hamzah agar dia merdeka, tidak lagi menjadi budak, bebas dia. Maka perang terjadi, singkat cerita Hamzah sudah kemana-mana, sudah banyak mengalahkan orang kafir musyrikin Mekah waktu itu, sampai Wahsy ini cuma nyuruh baik di balik batu. Dia ngintai Hamzah supaya ketika jaraknya sudah pada jarak lempar tombak dia lempar, akan dia bidik gitu. Sampai singkat cerita dekatlah Hamzah itu kepada Wahsy. Wahsy bidik, kena, tembus perut bagian bawah Hamzah, tembus ke selangkangan, dikatakan tombaknya itu 2 langkah Hamzah mau coba mengejar maju, jatuh, meninggal Hamzah. Sudah itu Wahsy tidak ikut perang lagi. Sudah tengok dia datangi Hamzah yang sudah meninggal, dia cabut tombaknya, lalu dia pulang. Hindun tahu, Hindun menyaksikan. Ya, jadi selesai ketika kaum muslimin Nabi dan sahabat dalam perang Uhud itu kan terpukul ya, karena pasukan berpanah itu meninggalkan bukit. Dibelahlah jantung, dibelahlah dada oleh Hindun ini, saking dendamnya ya kan. Dibelah dadanya, potong kupingnya, cutil matanya, dijadikan kalung. Lalu dibelah dadanya, nak dia makan. Satu buku bilang jantung, satu buku yang lain bilang hatinya gitu. Tapi pas dikunyah dimuntahkan lagi. Allah masih jaga, Allah tidak mau bagian tubuh Hamzah ini termakan oleh Hindun binti Utbah. Ya. Jadi singkat cerita, Nabi berduka sekali perang itu. Kenapa Nabi berduka? Karena selain pamannya ini selain hubungan darah, pamannya ini adalah orang yang menjadi
Baratnya itu centengnya kaum muslimin waktu itu, tulang punggungnya, backbone-nya dua, Umar dan Hamzah. Jadi dengan meninggalnya Hamzah, Nabi berduka sekali, umat Islam kehilangan. Yang bikin Nabi lebih sedih adalah karena dada Hamzah dibelah. Yang bikin Nabi lebih sedih lagi, Nabi melihat mata, telinga, hidung Hamzah tidak ada. Juga tadi bagian dalamnya ya, jantungnya itu juga entah di mana letaknya gitu. Nabi sedih betul itu diceritakan ya. Nah, singkat cerita, pulang, selesailah perang itu ya. Nanti tahun ke-8 Nabi sudah hijrah, terjadilah Futuh Makkah ya. Jadi Wahsy balik ke Makkah dimerdekakan ya. Sejak saat itu dia jadi orang merdeka dan segala hal dia kerjakan, dia lakukan. Tidak ada yang tidak dia lakukan, dikatakan ya. Tahun ke-8 Nabi masuk ke Mekah, menaklukkan Mekah ya. Dan tidak ada dalam penaklukan, dalam sejarah penaklukan kota-kota di dunia ini, tidak pernah ada satupun yang tidak menumpahkan darah kecuali Futuh Makkah. Ini yang bilang orang Barat ini. Ada sejarawan Ahmad Taimbi, ada bukunya ya, buku sejarah Nabi Muhammad itu yang nulis orang Barat tadi. Dia bilang hanya Futuh Makkah yang menaklukkan Mekah, tapi menaklukkan kota tidak ada sama sekali tumpah darah. Nah, ketika datang ini Nabi bersama para sahabatnya menaklukkan kota Mekah, itu kan namanya sahabat. Sudah 13 tahun selama di Mekah dulu diintimidasi, disiksa, disakiti, aniaya gitu kan. Diusir dari rumah sendiri, diambil hartanya gitu kan. Jadi sekali masuk ke Mekah itu semangatnya luar biasa. Ada yang bilang saatnya kita balas gitu. Kapan lagi? Kalau masuk gitu nih mungkin laju lah Jo gitu kan. Kalau masuk ini gaskan gaspol. Laju lah, kapan lagi? Mungkin bahasanya gitu ya. Tapi saat itu turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi Nabi tidak pernah Nabi masuk ke kota Mekah itu dengan kepala menunduk. Kenapa? Karena Allah sudah perintah tadi, fasabbih. Ketika Allah berikan kamu kemenangan, maka bertasbihlah, sucikanlah Allah, bihamdih, dan pujilah Allah, wastaghfir, mohon ampunlah kepada Allah. Maka Nabi tidak masuk kota Mekah itu dengan busung dado. Nabi dikatakan naik di atas untonya itu, Al-Qaswa itu, nunduk Nabi. Karena ingat ayat ini, fasabbih bihamdi wastaghfir. Sehingga diceritakan dagu janggut Nabi itu hampir kena perut Nabi bagian atas ya. Nah, sahabat-sahabat masih ngomong, ayo bunuh orang-orang yang dulu menyakiti kita, menghancur, memerangi Islam dulu yang luar biasa, ya sekarang masih hidup gitu. Ayo kita bunuh. Seluruh orang Mekah ketakutan, orang kafir musyrikin Mekah saat itu. Karena mereka tahu ini pasti akan jadi, perkiraan dia, ini akan jadi ladang pembantaian ini ya. Tapi yang terjadi ternyata tidak begitu. Nabi bilang hari ini adalah hari tanpa balas dendam, tidak boleh ada yang menumpahkan darah. Siapa yang masuk ke dalam Ka'bah aman, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan aman, siapa yang menutup pintu rumahnya dewek-dewek aman. Dan itu di luar dugaan orang-orang Mekah yang sudah ketakutan. Termasuklah Wahsy dan Hindun. Dalam pikiran mereka, wah kacau nih, habis kita. Dan ternyata Nabi bikin list orang yang boleh dibunuh. Jadi ada listnya.
Termasuk listnya itu adalah nama Wahsy. Termasuk juga nama Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Jadi orang-orang yang karena memang keterlaluan sekali, ya, dan itu dihalalkan katanya. Tetapi mendengar bahwa Nabi bilang hari ini tidak ada balas dendam, lalu Nabi bilang begini, Pak. Aku beri waktu 3 bulan, kata Nabi. Siapa yang mau memeluk Islam, aman. Atau aku beri waktu 3 bulan untuk berpikir. Kalau dia tidak mau masuk Islam, tapi dia harus mengikuti aturan yang berlaku. Atau kalau dia tidak mau masuk Islam dan tidak mau mengikuti aturan yang berlaku dalam Islam, aku beri waktu untuk dia mencari suaka ke negara lain, dalam bahasa gitu, meninggalkan Mekah. Jadi oleh Nabi dikasih waktu 3 bulan. Tidak langsung dipenci, dihajar segala macam, tidak. Pada orang yang sudah kelewatan itu. Nah, di situ Hindun masuk Islam. Padahal Hindun ini keterlaluan sekali. Nanti dalam sirah disebut Hindun masuk surga. Orang yang keterlaluan itu, Hindun binti Utbah itu, yang makan jantungnya Hamzah, diceritakan masuk surga. Orang yang termasuk disebut masuk surga. Kenapa? Karena nanti dalam perang, nama perangnya perang Yarmuk. Jadi Hindun ini, Bu, dia seperti pemimpin cheerleaders itu. Semangat. Iya, kalau orang perang itu, perang Uhud, perang Badar, dia itu komandannya cheerleader. Kalau bahasa kini itu, ngoyo-ngoyo orang. Jadi kalau ditengoknya tentara Quraisy itu mundur, kalau bahasa kini itu panci gitu. Kasih rok gitu. Kalau bahasa anak-anak demo gini dengan kasih pakai dalam gitu. Iya. Sehingga pokoknya kalau kalian menang maka kalian akan kami servis nanti pulang ke rumah, misal gitu. Kalau tidak, tidur di luar baik. Begitulah kurang lebih provokasi Hindun itu. Perang Uhud, perang Badar gitu. Nah, ketika dia sudah masuk Islam dalam perang Yarmuk, Nabi itu berhadapan dengan orang Romawi. Dan tentara Romawi berlipat-lipat kali, ya. Dan ternyata kemenangan saat itu umat Islam menang juga. Salah satu yang memegang peranan penting siapa? Hindun. Karena dia jadi cheerleader lagi, tapi untuk kebaikan itu. Nah, sekarang kita cerita Wahsy. Ayat ini turunnya tentang Wahsy. Mekah futuh, Mekah ditaklukkan oleh Nabi. Wahsy pergi ke Taif karena takut dia. Ya, takut dibunuh. Dia pergi ke Taif menyelamatkan dirinya. Jadi dia tidak ikut masuk Islam, tapi dia pergi ke Taif. Sampainya di Taif, singkat cerita, datang sahabat kepada dia, mengajak Wahsy untuk memeluk agama Islam. Apa kata Wahsy? Kamu mengajak aku memeluk agama Islam? Padahal dalam Islam tadi sudah dikatakan dalam surat jadi Wahsy ini tahu surat Al-Furqan ayat 68 69 tadi itu, bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang syirik, membunuh orang dan berzina. Sementara aku lakukan itu tiga-tiganya, kata. Aku melakukan semua perbuatan itu, kata. Jadi kalau aku masuk Islam sama saja aku akan mengikuti aturan itu, berarti aku masuk neraka, kata dia. Tidak, aku tidak mau, kata dia. Berkeras dia. Diajak lagi, tidak ada ayat itu, illa man taba wa amana wa amala amilan salihan. Di ayat Al-Furqan 69 itu kata Allah, kecuali illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amina, dan dia beriman, wa amila amalan salihan. Cuman satu ayat dalam Al-Quran yang pakai kata wa amila amalan salihan. Yang lain cuma bilang amal saleh. Misal surat Al-Asr itu ilal ladzina amanu wa amilus salih. Amal saleh gitu saja. Hanya satu di Al-Furqan 69 ini yang bilang wa amila
amalan solihan. Jadi kata sahabat, tidak, ayat itu ada sambungannya, kata sahabat. Apa sambungannya? Illa man taba, kecuali orang yang mau taubat, kemudian dia beriman, kemudian dia bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Kenapa pakai bersungguh-sungguh? Karena tadi amila amalan solihan. Ini namanya matful mutlak, sesuatu yang menunjukkan dorongan, penguatan gitu. Amila amalan, sama seperti doroba dorban. Doroba itu memukul, dorban dengan pukulan yang sekuat-kuatnya gitu. Jadi kalau amila amalan, mengerjakan perbuatan dengan sungguh-sungguh, ya. Dibilang oleh sahabat, tidak, ayat itu ada sambungannya. Illa tadi asal kamu taubat, kemudian kamu beriman. Ditanya lagi, ada pertanyaan, kok habis taubat terus beriman gitu? Kalau orang taubat kan pasti sudah beriman gitu, di tempat yang ya. Lalu dikatakan, kenapa sesudah ayat itu taubat lalu ada iman? Karena dikatakan kalau orang mengerjakan fahsya, perbuatan-perbuatan dosa besar itu, maka pada saat dia mengerjakan fahsya, imannya tidak ada. Maka dia disuruh sesudah taubat, iltaba wa amina, beriman ya. Kemudian bersungguh-sungguhlah mengerjakan perbuatan yang baik. Wahsy tetap tidak mau, tidak. Saya merasa tidak pantas memeluk Islam gitu. Saya tidak terlalu kotor saya ini, kata Wahsy. Apalagi Al-Quran bilang, dia Wahsy tahu juga ayat itu rupanya. Apa tadi Kak? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Aku ini syirik, kata Wahsy. Aku ini syirik, kata Wahsy. Aku membunuh orang, aku juga melakukan perbuatan yang lain. Tidak pantas aku ini, kata beliau gitu ya. Tidak akan diampuni dosa aku, kata dia. Sesudah ngomong itu, maka dia diberitahu Wahsy, diberitahu surat Az-Zumar ayat 53 ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang asrafu, yang keterlaluan, ala anfusim, pada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dosanya sebanyak-banyak idak gitu. La taqnatu, jangan putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa semuanya. Ketika dibilang ayat ini, disampaikan kepada dia tentang ayat ini, Bapak-Ibu sekalian, Wahsy tetap bilang bahwa dalam sirah itu kata Wahsy, wah, kata beliau, berat ini, berat ya, syarat untuk diampuni oleh Allah itu berat sekali katanya. Apalagi dibilang tadi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni semua dosa lain itu kalau dia dikehendaki. Aku kan tidak dikehendaki, kata Wahsy. Jadi Wahsy ini sudah putus asanya, tidak yakin bahwa dia akan diampuni karena dia merasa dosanya sudah sebanyak-banyak idak. Jadi disebutkan ayat A dia tidak percaya, disebut ayat B dia tidak percaya. Nah, sampai kemudian disebutkan ayat ini. Ya. Apakah dia masuk Islam waktu itu? Tidak juga. Belum juga dia masuk Islam. Ya. Sampai diceritakan, ya, tapi dia mikir sesudah ayat ini, sesudah turun ayat apa, disampaikan surat Az-Zumar ayat 53 ini, dia mikir. Ya. Sehingga kemudian diceritakan dia masuk Islam. Masuk Islamnya Wahsy macam mana? Menarik. Kenapa menarik? Dia datang ke Madinah menemui Nabi. Itu dia langsung ketemu Nabi, ya Rasulullah, aku ingin memeluk Islam, aku berbaiat kepadamu. Tapi kepalanya dibungkus. Apa pakai apa kalau bahasa jaket yang ada? Kopi. Tudi. Ya, yang tutup itu. Sudah dia salaman sama Nabi, kata Nabi,
Sudah bersyahadat lah dia kan, sudah berbaiat asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Selesai dia masuk Islam, baru dia buka hoodie-nya itu. Ya Rasulullah, aku wahsi. Kalau kita tinju duluan. Jadi saking dia takutnya itu, dia tidak buka itu hoodie-nya, tutupnya. Sudah dia bersyahadat baru dia buka gitu. Baru dia bilang, ya Rasulullah, aku wahsi. Apakah Rasulullah marah waktu itu langsung kepingin berubah? Tidak. Jadi Rasulullah malah bilang begini kepada Wahsy, ya Wahsy, ceritakanlah kejadian di Uhud itu. Ya Wahsy, ceritakanlah kejadian di Uhud itu. Maka Wahsy ceritakanlah kejadian di Uhud itu, bagaimana dia menunggu Hamzah sampai akhirnya dia tombak itu Hamzah dan kemudian dia tinggalkan, dia merdeka. Ya. Sudah dia cerita itu, terus Nabi bilang begini sama Wahsy, ya Wahsy, aku tidak sanggup melihat muka engkau. Jadi jangan pernah lagi menampakkan mukamu kepadaku. Bukan aku marah, kata Nabi, bukan. Tapi aku setiap melihat mukamu, yang aku bayangkan adalah jenazah pamanku yang dibelah-belah dan banyak anggota tubuhnya yang hilang. Jadi kata Nabi, jangan nampak lagi ya. Permintaan Nabi itu sama Wahsy, jangan lagi nampak di hadapan saya. Jadi sejak saat itu Wahsy menyesali betul, dan dia berpikir bahwa dia ingin membalas semua kesalahan-kesalahannya itu. Jadi yang dimaksud asrafu di ayat ini itu orang yang sudah keterlaluan melakukan semua dosa-dosa besar gitu kan. Sama seperti Wahsy itu yang dia sudah putus asa dari rahmat Allah, enggak akan diampuni ini. Diceritakan ayat ini, dia tolak cerita ayat itu, bukan saya, kata dia. Sudah dia masuk Islam ini, kemudian dia berpikir, saya ingin kalau saya dulu melakukan peristiwa yang sangat, prestasi saya di zaman jahiliyah saya, zaman saya kafir, saya juga pengen punya prestasi di zaman Islam. Maka singkat cerita, nanti dalam perang Yamamah zamannya Abu Bakar, ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kazab, Musailamah sang pendusta. Jadi tombak yang dipakai oleh Wahsy untuk membunuh Hamzah hari itu dia asah lagi, dia tajamkan lagi, dia runcingkan lagi, dan tombak itulah yang kemudian membunuh nabi palsu Musailamah Al-Kazab itu. Dan dia kemudian bilang, tombak ini yang dulu aku pakai untuk membunuh kekasih Nabi, orang yang disayangi Nabi, dan hari ini aku membunuh orang yang paling dibenci oleh Islam. Dalam sirah dikatakan itu prestasi luar biasa. Jadi dua orang tadi nih, Hindun binti Utbah, dikatakan masuk surga, termasuk juga Wahsy masuk surga. Bahkan Hindun ini luar biasa, karena anaknya Hindun namanya Umayyah. Umayyah ini jadi pemimpin Islam sesudah Hasan. Jadi khalifah itu Bang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sesudah itu yang jadi khalifah kelima namanya Hasan bin Ali. Tapi terjadilah perang Siffin ini, pertempuran antara Muawiyah dengan Ali. Menang nanti Muawiyah, bukan menang, Ali mengalah, dan Umayyah yang jadi, kalau bahasa kini itu jadi presiden. Anaknya Hindun, ya, anaknya Hindun. Jadi dia ibu melahirkan kemudian orang hebat. Nah ini cerita pengantar ya, baru pengantar lagi. Saya ingin bilang bahwa ada manusia seperti Wahsy yang dahsyat sekali ke dosanya itu, tapi ternyata dia masuk surga. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ini dalam konteks kita mau Ramadan ya. Nah, kita mulai ya. Satu ayat beda, tidak ada panjang insyaallah. Bismillah. Qul ya ibadi
Qul ya ibadi Qul ya ibadiyal ladzina Asyrafu asrafu ala ala anfusihim anfusihim natu la taqnatu rahmatillah. Ini sampai sini dulu ya. Baik. Ini separat dulu. Qul. Coba lihat yang pertama, kata ulama tafsir, ayat ini dimulai dengan surat berapa Zumar tadi? 39 ya. Ayat Tiga? 39. Oh maaf, 39 ya. Qul, ayat ini dimulai dengan kata qul. Katakan ya Muhammad. Jadi ada orang-orang yang merasa bahwa dosa-dosanya itu sudah sangat banyak, putus asa dia, tidak akan diampuni dosa aku. Dosa aku ini sudah keterlaluan, sudah apa istilahnya? Kalau kata nenek saya itu boleh mafia. Mafia itu bahasa mana sih? Sudah bergelimang dengan dosa, rasanya tidak akan diampuni lagi. Ya, aku macam inilah, ya sudahlah gitu. Ya, kenapa tidak salat? Tidak lah, dosa aku lah sebanyak-banyak tidak. Nah, pada orang-orang yang seperti itu Allah bilang sama Nabi, Qul itu katakan ya Muhammad kepada mereka. Maksudnya apa? Beritahu mereka dengan lantang, kasih tahu, bukan diam-diam, tapi dengan setegas-tegasnya. Maksudnya apa? Beritahu dengan sejelas-jelasnya, itu kata Qul ya. Apa? Ya ibadi. Coba lihat. Orang yang dosanya keterlaluan itu tadi sama Allah dipanggil ya ibadi. Ya ini wahai. Ya ini artinya wahai. Ha ibadi ini hamba-hambaku. Coba bayangkan. Hamba-hambaku kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran itu kalau disebut ibadi itu orang kesayangan. Dan tidak semua nabi dipanggil ibad. Ketika kita bicara kemarin tentang Isra, ada cerita Isra Mi'raj subhana itu ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nabi disebut hambaku di situ. Kenapa? Orang pilihan, orang yang Allah sayangi. Jadi ketika Allah memanggil orang-orang yang keterlaluan itu, ternyata Allah tidak panggil dia dengan panggilan yang biasa, tapi Allah panggil dengan panggilan sayang. Ya ibadi. Kalau kita manusia, coba bayangkan. Kenapa tadi di awal saya bilang ini ayat paling lembut dalam Al-Quran. Ini ayat, kata Ali bin Abi Thalib, ini ayat yang menunjukkan betapa luasnya kasih pemaafnya Allah gitu. Kalau kita jadi manusia nih, ya dah. Ada anak kita, misalnya orang tua ada bang, dia izin mau nikah nih, tapi orang yang dia pilih itu kita tidak senang. Izinkan apa beda itu? Rupanya dia nikah juga. Kalau tahu nikah juga, jangan lagi rumah ini ya, jangan panggil aku mak lagi ya. Cuma sikok tuh salahnya tuh. Asal disebut nama dia bukan anak aku lagi. Itu baru sikok. Itu manusianya itu kan? Ya dah. Atau kalau kita melakukan apa? Padahal dia izinnya bagus itu, izinnya untuk
nikah gitu. Tapi hanya karena awak tidak suka, sampai kemudian kita tidak mau lagi nyebut dia anak. Ya. Apalagi kalau misalnya dia melakukan kesalahan. Pak, lebih-lebih itu. Ya dah. Kalau ada kawan atau ada anak dia melakukan kesalahan dan durhaka misalnya sama kita, durhaka, melawan, bukan melakukan apa? Bukan tadi melakukan yang benar tapi awak tidak setuju, tapi dia melakukan kesalahan, tambah jadi kita marahnya ya dah. Sudah ada kau dalam kartu keluarga, kamu kau tidak ada lagi dalam kartu keluarga. Dapat warisan. Iya, tidak ada lagi hak warisannya sudah. Dan nama kau pun tidak disebut lagi. Bisa kita macam itu, ya dah. Tapi Allah coba lihat betapa lembutnya Allah untuk orang yang sudah betul-betul dia syirik, ya dah. Dia sudah mempersekutukan Allah, dipanggil berkali-kali, diajak berkali-kali untuk dia tidak mempersekutukan Allah, tetap dia syirik. Jangan membunuh, tetap dia membunuh. Jangan berzina, tetap dia lakukan. Ya, semua dosa-dosa ini tetap dilakukannya. Kalau awak punya anak macam itu, dikasih dia tahu dilanggar yang lain, dilanggar segala, pokoknya apa bahasa jadi itu? Bengar. Iya, pada. Apa tengkar tapi tidak tahu lagi lah itu. Lebih dari degil. Obal. Nah, itu tidak ada maaf lagi buat kita. Tapi di ayat ini Allah kasih tahu untuk orang yang asrafu. Asrafu ini asal katanya israf. Israf ini keterlaluan. Ya, bersangatan kelewatan kelewatanian itu asrafu israf, bukan hanya sekedar dosa kecil. Kalau tadi kan saya katakan di awal tadi ada zallat, ada zambun, ya, ada ini di atasnya fahsya. Segala macam fahsya sudah dia kerjakan, ya. Nah, ini israf namanya. Orang yang sudah keterlaluan sekali. Nah, Allah panggil orang ini dengan panggilan ya ibadi. Kita kalau ada orang tidak mau dengar kata kita, apa ya masih kita panggil dengan kita? Tengok badan dia gemuk, haidut. Atau ya segala macam panggilan-panggilan buruk lah ya dak kita pakai. Allah ternyata tidak gitu. Allah lembut sekali, dalam sekali. Apa kata Allah? Wahai hambaku. Ibaratnya itu Allah masih mau rangkul dia, Allah bentangkan ampunannya itu untuk dia. Logika manusia tidak masuk ini, logika kita tidak masuk. Macam mana mungkin orang sudah kelewatan melakukan sikap dua kesalahan begitu, kadang lama marah, dendam, nggak mau lagi berurusan. Nah ini sudah berkali-kali keterlaluan, kelewatan, sama Allah tetap dipanggil ya ibadi, wahai hamba. Ya, wahai hambaku yang keterlaluan, kelewatan ala anfusim, atas dirinya sendiri. La taqnatu, jangan putus asa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La, kata Allah, jangan. Mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Apa yang hebat di ayat ini? Penutup ayat itu apa penutup ayat itu? Innahu huwal ghafur. Jadi ya Allah Ghafur baru Rahim. Ya. Innallaha huwal ghafurur rahim. Di penutup ayat ini memberitahu bahwa sebelum disayangi itu maka diampuni dulu. Saya ulang ya. Kata ulama tafsir, ayat ini memberitahu sebelum orang itu disayangi mestinya diampuni dulu dosanya. Ini tiba-tiba Allah di sini langsung cerita kasih sayang. Maksudnya apa?
Seolah-olah Allah langsung bilang, jangan putus asa, bukan dari ampunan Allah. Mestinya kan ayat ini bunyinya, la taqnatu min maghfiratullah, misal itu. Jangan kamu putus asa dari ampunan Allah, karena konteksnya adalah dosa. Tapi Allah tidak cerita maghfirah, Allah langsung cerita, tidak cerita ghafur, Allah langsung cerita rahim, kasih sayangnya gitu. Jadi jangankan ampunan kata Allah, kasih sayang pun langsung aku bagi kata Allah gitu. Maksudnya apa? Allah sudah panggil dengan ya ibadi, terus ngasih tahu, jangankan dia, bukan sekedar diampuni kamu tuh, aku sayangi, gitulah kurang lebih. Ya, jadi ayat ini luar biasa, merah. Jangan kamu putus asa. Bukan hanya dapat ampunan, tapi kamu bahkan dapat kasih sayang dari Allah. Ya. Maka ulama tafsir itu bilang, ya. Nah, ini yang pernah kita bahas, rahmat di sini nih artinya bisa satu ampunan Allah yang tidak terhingga untuk semua dosa-dosa yang kelewatan. Ini arti ampunan, arti rahmat yang pertama dalam tafsir. Rupanya ada 14 makna rahmat dalam Al-Quran. Ya. Makna yang pertama berdasarkan ayat ini, ampunan Allah yang luas untuk dosa-dosa yang keterlaluan, israf. Ini lahir makna ampunan Allah. Jadi rahmat itu makna pertamanya berdasarkan ayat ini, itu ampunan Allah yang tidak terhingga untuk dosa-dosa yang keterlaluan. Maaf, jadi tidak, ampunan Allah yang tidak terhingga, yang luas ya, untuk dosa-dosa yang terlalu. Nanti kalau kita pakai ayat lain, apa itu rahmat? Ya. Kalau dalam surat Al-Fatihah itu, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Makna rahmat yang kedua nanti itu artinya adalah kecukupan hidup di dunia, kecukupan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini kalau pakai surat Al-Fatihah ayat 1, 2, 3. Nanti apa rahmat Allah ada yang lain dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Baqarah Allah akan uji kamu walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi ini itu ayat 155 ya Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 157 coba lihat. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Di ayat itu kata mufassirin, arti rahmat di situ di ayat Al-Baqarah 157 itu ya, rahmat itu artinya jalan keluar dari setiap permasalahan. Ya. Jalan keluar dari setiap masalah. Maksudnya apa? Allah ngasih tahu bahwa Allah akan, rahmat Allah itu kalau kita lagi masalah atau ketemu jalan keluarnya, dapat solusinya, berarti itu rahmat Allah turun pada kita. Ya. Nah, di ayat ini Allah bilang kepada orang yang kelewatan batas itu, jangan kamu pernah putus asa dari ampunan Allah. Ampunan Allah yang tidak terhingga itu. Ya.
Allah juga bilang apa? Jangan kamu putus asa bahwa hidup di dunia ini yang penting cukup. Ya yuk. Kecukupan hidup di dunia bahagia. Yang penting cukup. Nak makan, nak jalan-jalan, beli mobil, pas-pasan ya. Pas perlu mobil, aduh, pas nak pergi Maksud haji, itu ada gado lah. ya cukup yang penting ya, tak perlu pula lebih. Nah kata Allah rahmat Allah itu kecukupan, maaf kata ulama kecukupan hidup. Sudah? Jadi ayat ini kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah ya. Ingat sekali lagi rahmat Allah ini sesudah ampunan Allah datangnya. Karena Allah bilang di ujung ayat itu ampunan Allah dulu baru rahmat Allah, baru kasih sayang Allah. Ya. Jadi nanti kata Allah ini jangankan kamu diampuni, kasih sayang langsung dibagi sama Allah. Jadi satu yang kamu minta Allah kasih lebih dari apa yang kita minta. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ayat ini cerita tentang, ayat ini adalah ayat yang paling luas cerita tentang maafnya Allah. Bukan hanya dimaafkan, tapi bahkan dikasih kemudian kebaikan-kebaikan yang besar. Ya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba. Allah sungguh Allah pasti mengampuni semua dosa. Ya, Allah ampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Sudah. Balik ke cerita awal kita. Ya. Ramadan sebentar lagi, yang harus kita perhatikan awal itu adalah kebersihan hati kita. Caranya apa? Banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa tadi? Kalau hati kita bersih, kan Ramadan itu mulia karena Qur'annya. Macam mana supaya kita semangat baca Quran, dan ada cepat puas, dan ada cepat bosan, ya, tidak pernah nak berhenti kalau baca Quran itu. Kuncinya adalah di kebersihan hati. Nah maka tadi banyak-banyaklah kita mohon ampun. Ada dalam Al-Quran, ini bagian akhir. Inna, itu yang saya cerita minggu lalu ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah 222 itu dah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 220. Ini kan selalu kita baca itu sesudah doa apa? Sesudah wudu. Apa doa wudu itu? Doa wudu. Allahumma ja'alni ya, jadi untuk Ramadan ini maka saya ingin bilang banyak-banyaklah kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Buang kalau ada pikiran apa? Dosa aku ini banyak niat. Enggak. Allah tuh maha luas ampunannya. Coba bayangkan saking luasnya ampunan Allah. Ini saya kasih contoh dah. Kepada Fir'aun dikirim berapa nabi? 2. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa itu? Ada yang bilang karena Nabi Musa tidak pandai berbicara. Lisannya itu keluh gitu. Bukan itu. Kenapa dikirim sampai 2 orang ini ingin menunjukkan kepada orang yang keterlaluan seperti Firaun itu, Allah betul-betul juga tetap membuka pintu ampunan yang seluasnya. Allah sayang gitu kepada, ingin sekali agar dia memeluk, ya, tidak syirik lagi. Coba apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Kalau kamu datang kepada Firaun, maka hendaklah kamu berkata kepada dia dengan lemah lembut, kaulan layyinan. Sampaikan perkataannya itu dengan lemah. Jadi Allah luar biasa gitu kasih sayangnya kepada orang-orang yang sudah keterlaluan. Ya. Nah,
Sekarang yuk kita perbanyak taubat. Apalagi di ayat tadi nih, surat Al-Baqarah ayat 222 ini, yang pertama kali dibilang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang jadi tawwabina itu dari kata taib. Minggu lalu sudah sebentar saya ulas di depan. Taib itu artinya bertaubat, satu kali bertaubat. Oh, dosa aku besarnya, ya Allah. Aku mohon ampun atas dosa aku pada orang tuaku, ya Allah. Sudah sekali baik, sudah itu tidak pernah lagi diulang-ulang. Itu namanya taib. Tapi kalau tawwabina itu orang yang selalu berulang-ulang mohon ampun kepada Allah. Masih ingat tak minggu lalu saya cerita kata Imam Ghazali, ada orang awam, ada orang khawas, ada khawasul khawas. Ada orang yang mohon ampun hanya untuk dosa-dosa besarnya baik, itu namanya orang awam kata Imam Ghazali. Tapi ada orang yang mohon ampun karena dia meninggalkan hal-hal yang sunnah. Nah itu taubatnya orang khawas. Ya Allah, aku udah sholat duha tadi Allah. Padahal sholat duha itu Engkau perintahkan lewat Nabi bahwa saat 2 rakaat sholat duha itu sama saja menjadi pengganti atas 360 kali tasbih, tahmid, tahlil untuk seluruh persendianku. Aku tidak lakukan hari ini Allah. Aku mohon ampun ya Allah, aku tidak duha ya Allah. Nah, itu taubatnya orang khawas karena dia meninggalkan yang sunnah. Nanti ada lagi taubatnya yang lebih tinggi kata Imam Ghazali, khawasul khawas. Taubat karena tadi lagi sholat nggak khusyuk. Misalnya lagi sholat ya Allah, Dapur belum masalah. kompor sudah mematikan atau belum ya? Iya. Nah gitu ya. Oh lagi sholat mikir yang lain-lain, itu taubatnya orang yang luar biasa. Nah maka kenapa disebut tawwabin? Karena jangan hanya berhenti taubat karena dosa besar, tapi juga mohon ampun kepada Allah atas tadi kelalaian kita meninggalkan yang sunnah-sunnah juga. Ya Allah, saya nggak baca Quran hari ini ya Allah. Ya Allah, saya nggak duha. Ya Allah, saya ketinggalan 2 rakaat sholat subuh, qabla subuh ya Allah. Ya Allah, saya nggak sholat rawatib tadi zuhur. Ya mohon ampun juga walaupun itu sunnah. Ya. Nah, tawabin itu banyak berulang-ulang. Jadi yang Allah cinta itu bukan taibin, tapi at-tawwabin. Banyak-banyak mohon ampun. Maka ini menjelang Ramadan, Bang Ayu sekalian, satu kalau ada ya, saya masih ketemu soalnya orang yang Aida lah itu. Aku lah macam ini. Apa adanya? Ya, aku udah puasa bang. Aida, aku lah macam ini. Putus asa. Iya. Ada kawan saya ajak sholat Aida. Kenapa? Saya pernah cerita dulu tak? Ada kawan saya yang memang pekerjaannya jadi apa? Mucikari. Saya tidak tahu, saya baru tahu belakangan. Setiap saya ajak sholat tidak, setiap saya ajak sholat tidaklah. Gak lu besok baik gitu. Tapi suatu kali karena sering apa? Saya dekati barulah dia cerita. Gitu. Aku nih biasa ngurus orang di hotel ini gitu. Tidak. Nah, akhirnya dia sholat juga. Iya, siapa yang datang? Aku akan sholat 1 Januari tahun depan ya kata. Momen Lah nanti kalau kau mati macam mana? Tidak. cari momen yang tepat. Kenapa baru nak sholat 1 Januari? Aku lepas dulu nih semua urusan-urusan aku nih. Cuma dia lepas dulu apa? Jangan ada lagi yang abdor, ibaratnya aku nak blokiri dulu orangnya. Segala macam urusan kesan-kesan. Selesai semua dia jauh, dia pindah tempat tinggal, baru dia sholat. Oh itu ya bahagianya. Ingat saya 1 Januari 97 kok.
Allah. 97 belah Setahun. Jadi ini Ramadan, yuk kita taubat. Nah, ada satu kisah yang saya mau cerita ini agak detail. Kisah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini kan dalam banyak kisah dia disebutkan dia bertaubat karena dia dengar baca surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina ayyasha qulubahum bi dzikrillah. Belumkah datang waktunya kepada kamu untuk khusyuk, yang untuk zikir, untuk takut kepada. Kapan lagi kamu mau balik? Jadi Malik bin Dinar ini polisi paling bukan cerita polisi sekarang ya, rupanya sudah dari dulu apa? Polisi itu memang begini. Ini zamannya ulama Hasan al-Basri, ya. Zamannya Hasan al-Basri. Jadi maaf saya lihat cerita saya. Polisi kerjaannya mabuk-mabukan terus, tak pernah berhenti mabuknya, sampai-sampai ketika dia nak nikah, tak ada sikap pun perempuan yang mau nikah sama dia, bang. Coba bayang. Saking apa? Buruknya dia nih. Padahal dia polisi, berduit, tapi tadi mabuk-mabukan terus, dan nengok kelakuan dia, tidak ada satupun perempuan yang mau nikah dengan dia. Ini cerita di Baghdad ini. Karena tidak ada yang mau nikah sama dia, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia beli budak perempuan, kemudian singkat cerita tinggallah menjadi, karena budak zaman dulu masih diperbolehkan, sampai singkat cerita dia punya anak dari budaknya ini. Tapi namanya orang mabuk-mabukan, polisi keras, sampai umur 2 tahun anaknya meninggal. Ya, baru umur 2 tahun anak Malik bin Dinar ini diceritakan dalam buku sejarah, dia meninggal. Tahu apa apa sebab Malik bin Dinar yang so jahat-jahatnya polisi ini kemudian dia taubat? Sederhana sekali. Sebabnya sederhana. Kalau bahasa kini itu ada ibu sama anak, ibu bawa anak kecil kena begal, dia tolong Malik bin Dinar tolong. Ibu sama anak ini bilang terima kasih, anak kecil itu bilang terima kasih Pak Polisi. Ya mungkin bahasa kita itu gitu. Kata-kata yang lemah lembut dari anak dan ibu itu yang mengucapkan, bilang kepada dia terima kasih Pak Polisi, rupanya masuk ke dalam hati dia. Selama ini orang ngatain dia bajingan, polisi, ya segala macam apa namo gitu. Walaupun dia berbuat baik, kau ini ya tetap baik gitu. Ya buruk itu. Tiba-tiba ketika dia tolong ibu sama anak ini, sederhana ibu itu cuma ngomong terima kasih Pak Polisi, masuk rupanya ke dalam hati dia. Ingat dia sama anaknya yang sudah. Singkat cerita dia bermimpi, malam tidur dia mimpi didatangi ular besar. Dia minta tolong sama orang tuanya bilang aku tidak bisa nolong kau, kalau kau nak minta tolong datang ke bukit sana. Naiklah dia ke bukit sana, rupanya banyak anak-anak. Dia tengok ada anak dia itulah yang nolong musir. Singkat cerita dalam mimpi dia itu, anaknya lah yang musir ular itu tadi. Lalu dia bilang anaknya ini baca Al-Quran. Anaknya ini bilang sama bapaknya, Pak, kapan lagi bapak akan khusyuk? Alam ya'ni lil ladzina ayyasha qulubuhum bi dzikrillah, surat Al-Hadid ayat 20. Jadi terbangun itu nangis dia. Jadi diceritakan kata anaknya nih yang bilang,
Orang tua yang tidak bisa nolong itu, ini masih dalam mimpinya, itu bapak, orang tua bapak. Orang tua bapak tidak bisa nolong dia. Lalu kalau kami anak-anak bapak ini bisa tolong, gitu. Kenapa? Karena selama kami di sini, kami semakin banyak belajar Al-Quran. Kalau kata anaknya dalam mimpinya itu, sampai dia bilang, ayo bapak sadarlah. Gitu. Terbangun, singkat cerita, Malik bin Dinar ini kemudian nangis. Ya. Terjadilah dalam sejarah untuk pertama kalinya subuh itu dia sholat subuh di masjid. Yang jadi imam Hasan al-Basri. Ini abad kedua Hijriah, Imam Hasan al-Basri. Pas rokaat jadi imam itu, Hasan al-Basri baca ayat yang sama surat Al-Hadid itu. Alam ya'ninil ladzina yashatuhum bi dzikrillah. Tambah nangis karena apa yang dibaca oleh Imam Hasan al-Basri dalam sholat subuh itu sama seperti yang dia dengar dibaca ayat anaknya dalam mimpi. Diceritakan kemudian sejak saat itu sebengal-bengal polisi tadi itu dia tobat, dia belajar kepada Hasan al-Basri. Apa yang terjadi kemudian? Ketika Hasan al-Basri wafat, dialah yang jadi penggantinya Imam Hasan al-Basri. Jadi rujukan semua umat Islam sesudah dia bertobat. Ya. Apa pesannya? Jadi kepada orang yang banyak dosa itu kita tidak tahu. Setiap orang itu pasti dapat hidayah. Ada hidayah, ada nur. Karena hati kita nih paling luar kan sadar. Ya tak, kita pernah cerita tuh seperti bawang, kalau dikocek dia maka di dalamnya ada kolbu, dikocek lagi di dalamnya ada fuada. Fuada itulah yang dibilang nurani, cahaya dalam diri kita. Ya tak? Cahaya dalam diri kita ini kenapa ketutup? Karena awak banyak dosa. Sementara kalau kita mau dapat rosyada minggu lalu itu, nah ini hubungannya. Rosyada itu kalau dalam surat An-Nur itu kalau nurun alan nur. Miskal itu ayat berapa surat An-Nur? Nurun alan nur itu. Ya. Dia itu kita akan dapat rosyada tadi itu, hidayah, taufik, kekuatan rasa hidayah plus rosyada tadi itu, sama plus istiqomah. Itu kalau ketemu cahaya dalam diri kita dengan cahaya dari Al-Quran, dari Allah, maka terjadilah nur ala nur. Kalau sudah satu frekuensi, rosyada lah kita dalam hidup. Maka caranya sekarang hari ini Al-Quran itu ada. Ramadan ini sekarang datang bulannya Quran nih. Kita macam mana sebanyak-banyaknya baca. Tapi ini tadi yang ada nur dalam hati kita nih, dia kan tertutup oleh ibarat kaca mobil. Kalau mobil kena debu berhari-hari tidak pernah, kan tertutup. Iya. Dan nampak lagi cahaya tidak masuk. Nah sekarang macam mana bersihkan cahaya itu supaya nanti cahaya dalam hati kita nih, kalau dalam Al-Quran kan dibilang cahaya dalam kita nih seperti kalau ada goa, ada rongga gitu, di dalamnya ada lampu, lampu itu dilapisi oleh kaca yang dia terang sangat, ya. Tapi sekarang tertutup dia oleh tadi dosa kita, kan labaran dalam Al-Quran itu, ya, titik dosa tadi itu. Nah sekarang ini kita macam mana bersihkan yang di dalam ini supaya ketemu dua cahaya nih, nurun ala nur. Kalau ini bertemu rosyada lagi. Nah kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Di sini. Karena untuk mengikis, membersihkan tadi hati kita nih dari kotoran debu yang menghalangi cahaya ini masuk hanya dengan istighfar. Kata Nabi banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Maka jadi kuncinya tadi tawab. Kalaulah dosa yang keterlaluan baik diampuni, ya dianggaplah kita tidak ada dosa-dosa yang macam itu, tidak sambang itu semua, tidak. Dosanya dosa kecil tetap harus tawabin. Macam mana caranya? Karena tadi
awak ngatur-ngatur orang, tahap sekali ngomongi orang, Tidak sengaja. titik hitam, tidak sengaja. Sekali titik hitam kan, Jalan hilang. ngicu sama orang rumah ya tak apa? Tambah kok, ya tak? Apa lagi? Segala macam dosa tertutup dia. Nah sekarang macam mana membersihkan ini? Itu yang harus kita lakukan sebelum Ramadan. Supaya Ramadan kita seperti yang saya bilang tahun lalu, minggu lalu, menjadi Ramadan yang paling baik seumur hidup kita. Amin. Ramadan ini jadi Ramadan paling baik seumur hidup kita. Kenapa? Karena awak tidak cuma puasa, kita sudah tahu tadi itu kan, tidak cuma puasa, tapi juga baca Quran. Apa yang ketiga? Doa. Banyak doa, baik memperbanyak sholat sunnah ataupun doa di saat-saat kita puasa, buka segala macam. Kunci dia kita Ramadan ini bisa jadi Ramadan terbaik adalah hanya dengan tadi. Sekarang kita bersihkan dulu nih. Maka jangan tiba-tiba, tidak bisa. Maksudnya apa? Tidak ada ya saya maksud pemanasan tadi itu sebelum kita bertanding besok. Ini dia. Ayo, banyak-banyak pokoknya kalau perlu dipasang target. Saya nak istighfar berapa kali sehari? 200. Nanti 100 juga kali lipat. Nabi paling sedikit, Nabi kan dicerita, ini dalam hadis jelas nih. Bukhari bilang Nabi paling sedikit 100 kali. Sama Bukhari 70, Imam Muslim bilang 100. Padahal Nabi tidak ada dosa. Nabi orang yang diampuni dosanya kemarin, hari ini akan datang dan dijamin masuk surga. Awak tidak tahu apakah dosa kemarin diampuni, dosa hari ini diampuni, dosa diampuni. Tidak ada juga jaminan yang bilang awak masuk surga. Apakah harus sama dengan Nabi kira-kira? Iya, harus. Jadi persiapan kita itu tadi, mungkin sekarang Nabi juga ternyata Nabi paling banyak puasa sunnah itu bulan Sa'ban. Saat kan tidak boleh nanti menjelang Ramadan puasa. Iya kalau awak tidak, tiba-tiba tidak pernah puasa atau di akhir Sa'ban puasa itu ya tidak boleh. Tapi kalau Nabi dalam hadis dibilang Nabi paling banyak puasa di bulan Sa'ban. Bagian latihan puasanya, latihan ayat 183 kemarin tuh. Pokoknya tema kita tarhib Ramadan ya, persiapan Ramadan. Jadi kalau ayat 183-nya, maka latihannya sekarang puasa sunnah. Nah besok hari Selasa. Kamis lah. Tapi ada Yaumul Bid nanti pas apa? 13, 14, 15 puasa lah. Ya, latihan puasa. Kalau ayat 185-nya, maka latihannya adalah perbanyak baca Quran. Maka mulai sekarang latihan baca Quran. Oh awak kan kepingin sehari 1 juz. Setiap karena tadi sesudah sholat dua lembar. Maka mulailah dari sekarang, setiap selesai subuh 2 lembar, selesai zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, pas 1 juz, selesai 10. Kita kepengin hatam lebaran ya. Puasa ini kepengin hatam sekali, baik. Ya. Cukup pasang target hatam 10 kali. Masya Allah. Baru sekali lah. Tidak. Ramadan paling baik berarti harus paling banyak baca Qurannya sekarang. Ikut tadarusan. Tadarusan kan 5 orang Iya, orang kanan benar. gitu kata. Tambah kita kata di rumah. Iya. Kalau di Palestina sekarang yuk, Bang, di Palestina Ramadan Kalau nih. yang Kalau sholat ini taraweh, jadi tidak hanya nyimak imam. Kadang sebagian jemaah itu dia Buka Al-Quran. iya sambil itu buka mushaf. Cuma ada pertanyaan kayak batali sholat atau beda? Sudah. Ya, betul. Di sana tidak membatalkan sholat pendapat.
Cuma kalau kita ya, bagaimana caranya nih terawih tapi bacaan Quran dapat juga? Gimana caranya? Ikuti imam. Hah? Ikuti imam. Tidak dapat. Surah pendek. Imam kita yang pendek. Tahu di depan. Nah itu dia bang. Gaya itu. Naruhnya pegangan sholat sama. Kalau di depan nanti jangan diwajib. Ada Quran sekarang kan ada Quran besar yang baca Depan tuh lemak muka anu toh orang lagi untuk sholat dewe. Sholat dewe. Pas sholat di rumah. Ya. tidak ada apa-apa. Jadi sebenarnya Ini maksudnya supaya target bacaan Quran. Jadi supaya apa? Ini nambah nih. Oh selesai sholat 2 selesai 1 juz. Saya pengen pas sholat sunnah juga nambah apa? Nambah bacaan juga gitu kan? Kan kalau ikut imam diam kan. Iya dia. Tapi kalau dia pegang 1 juz kita ikut gitu kan. Alhamdulillah, imam kita kan kulhu ala kumuntakan surah. Iya. Nak ngejar ke Al-Falas lo bilang manjang. Kenyang banget. kalau panjangnya surat jadi Nggak makanya latihan ya. Intinya macam mana bacaan Quran Ramadan tahun ini Lebih banyak. lebih banyak Dari dari seumur tahun hidup kita ketemu Amin, Ramadan. amin. Itu dalam Kita tidak tahu tahun depan apakah ketemu apa tidak. Masya Allah. Tidak. Nah kalau ayat 186-nya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu. Kita perbanyak doa. maka dari sekarang minta juga sama Allah. Apa doa? Yuk, doa bulan aja apa yuk? Allahumma barik lana Allahumma barik lana fihi. Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi Rajab wa bulan Saban. Allahumma barik lana fi boleh pakai syahri Saban, boleh langsung fi Saban boleh. Allahumma barik lana fi Saban wa ballighna. Itu doa yang diajarkan ulama. Ya. Banyak doa. Masuk doa Ramadan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afun itu tadi di fahsya. Jadi kalau kita minta afun itu larinya langsung ke fahsya. Bukan sekedar yang tadi, bukan su, bukan zambun, bukan zalat juga, tapi langsung ke dosa, segala dosa. Maka Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Segala macam doa yang ada dalam ya perbanyaklah. Kalau kami apalah, kalau dewe tentu begitu. Tadi ngaku bedi. Ya, pakai catatannya lah. Kalau ada catatan. Api gitu. Ngapi. pean tuh. Itu guna. Ya. Kalau doanya dalam bahasa Indonesia Boleh. Allah Kalau dalam sholat doa yang paling bagus kan dalam sholat ya. Iya. Nah, boleh pakai bahasa Indonesia boleh, tapi Tapi tidak dalam boleh hati. terucap. Hanya dalam. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab. bahasa Quran, apalagi doa itu doa-doa yang ada dalam Al-Quran. boleh surat apa doa yang kalau misalnya kapun tadi dibaca pas buka Ramadan kan? Doa bagus sih. Hanya dianjurkan untuk dibaca. Ya, prioritas baca itu di Ramadan karena pintu afun itu. Apa beda afun sama ghafur? Buka catatan itu udah nyata. Afun. Maaf kalau ghafur. Ghafur. Ampunan juga. Kalau ini diampuni. Nih contohnya nih contoh. Ini paku di tembok. Kita cabut, hilang nggak pakunya? Iya. Hilang, itu namanya ghafur. Masih ada bekasnya tak? Masih. Aduh, jadi pas nanti di hari padang mahsyar ditunjukkan itu masih nampak bekasnya. Oh, kau dulu galak ngambil jambu ma'akur, nampak kayak gitu kan? Tapi kalau afudi dicabut, Tempel. lubangnya masih ada, ditutup, dicat sama,
hilang, tidak ada lagi bekas, itu namanya afun. Yang kita pengen sekedar ghafur atau afun? Makanya Ramadan afun. Jadi tidak hanya sekedar dicoret. Kalau anak sekolah kan itu dicoret yuk. Iya, dicoret tidak salah lagi karena dia sudah dicoret. Tapi orang nengok bekasnya masih malu juga kayak gitu bukan malu juga, malunya enggak. Yang kita minta itu afun. Insyaallah itu ya. Jadi pesan malam ini satu tadi itu. Macam mana target kita mempertemukan dua cahaya tadi itu, nur ala nur, cahaya Al-Quran dan cahaya hati kita supaya tadi kita rosyada itu kita dapat. Maka latihanlah dari sekarang. Ayat 183 latihannya puasa sunnah. Bukan cuma puasa tapi beda. Karena bukan hanya makan dan minum ya yuk. Tidak boleh ngotai, ngomong mulai besok yuk. Pokoknya aku tidak akan ngatur orang lagi. Kalau perlu orang jam mas. Kalau setiap ngotai orang, ngomongin orang, aku nak sedekah 50.000 misalnya gitu ya. Aku udah ngatain orang kalau kepepet. Tidak, kalau orang tuh lewat itu pejama do beda lewat berapa. Misal itu ya. Menjam kan nampak dulu kan. Langsung masih katanya. Besok saya nak vaksin orang. Nah itu tidak apa-apa. Amin. Betul tuh, ingat juga tadi. Sangat kok. Ya, siapkan juga duit kita. Perbanyaklah Ramadan ini kita. Saya nak sedekah 5.000 setiap hari. Selama Ramadan berarti siapkanlah 5.000 kali. Anggaplah 30 hari, tidak 30. Masuk dalam tali. Iya, siap ya. Taruh dalam bawah bantal ya. Bawa kasur. Mereka bersihin kasur tetap pula. Misal ya termasuk tadi infaknya kita siapkan. Amin. Apalagi Ramadan nih, unggahan silahkan, ruahan silahkan. Karena itu mendoa semoga Allah kasih kita tadi kekuatan untuk banyak kebaikan menyambut Ramadan. Ziarah silahkan juga, bagus juga. Tidak semua yang baik-baik yang dilakukan, yang dicontohkan selama tidak dilarang, ya silahkan. Termasuk juga yuk, nih Siko, ini yang salah di kita terakhir nih. Abang ngecat rumah, ngecat pagar, ganti hordeng menjelang Ramadan apa menjelang Idul Fitri? Menjelang Idul Fitri. Nah itu yang salah. Menjelang Ramadan maksudnya. Maunya perbaiki sekarang. Kalau emang awak nak ganti hordeng menjelang Ramadan, kenapa begitu? Kosong. Karena ada hadisnya. Man fariha bidukhuli Ramadan. Hadis ini memang lemah, tapi maaf nanti ada dua hadis ya. Siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Intinya ya nanti pekan depan atau waktu lain kita cerita. Tapi intinya siapa yang senang dengan datangnya Ramadan itu pahalanya besar nih ya. Tetapi siapa yang senang dengan datangnya Idul Fitri terbalik. Karena sahabat Nabi justru dengan datangnya Idul Fitri pada sedih, kehilangan, tidak ada lagi pahala sholat wajib dibalas berlipat ganda, pahala sholat sunnah dibalas sholat wajib, tidak ada lagi. Dia senangnya karena mau Idul Fitri. Maka sarannya i'dad, ini termaksud dari i'dad, persiapan menjelang Ramadan. Tadi kalau nak ngecat pagar, catlah sekarang. Beli baju tuh untuk Ramadan. Segala supaya jangan lagi 10 hari terakhir tetaplah untuk ini yo, untuk Idul Fitri, tapi jangan sibuk pas 10 hari terakhir kayak Beli ya, baju. nak beli kue juga kalau perlu pesan-pesan bayar dari sekarang. Ya dah, macam mana supaya 10 hari terakhir Nabi 10 hari terakhir itu 3 kali khatam. Nabi. Jadi per 3 hari. Berarti 1 hari 10, ini 10 hari terakhir tapi ya. Per 1 hari itu 10 juz. Bisa? Coba. Insya Allah bisa. Saya maaf. Astagfirullah. Saya pengen ngapal Quran. Saya datanglah ke calon guru saya itu kan. Baru datang saya disuruhnya baca Quran.
Sudah suruh baca lebih cepat, saya baca lah lebih cepat. Balik dulu. Suruh balik saya. Belajar lagi. Hatam sebulan 10 kali kata dia. Kalau bisa hatam sebulan 10 kali baru datang ke saya. Kata dia nih. Terpaksa lah yuk, duduk saya. Saya kejar. Tembus pokoknya per 3 hari hatam, sehari 10 juz. Lah sebulan kan, lah 10 kali datang lagi ke saya ke dia kan. Bisa saya. Nah, coba baca lebih cepat ya. Nah, saya baca. Sudah. Besok angkut barang gitu. Mulai lah saya tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Kalau kemauan ada pasti Ada bisa. saya. Di mana ada kemauan di situ ada. Kadang kita harus coba paksa. Ini pengalaman tak? Pernah satu kali habis Isya malam Jumat nih yuk. Kami di pondok tuh habis malam Jumat. Satu baca kafi, dua baca yasin. Berurutan begitu. Ya. Awak baca kafi, ya Allah, langkah lamun 111 ayat. Kalau yasin agak cepat lah cuma. Kalau kafi ini lah lidah dah pas segala macam. Jadi selesai kafi, selesai yasin, salat isya alhamdulillah makan dulu. Pikiran macam itu kan. Tiba-tiba kata guru saya, tidak boleh pulang sebelum selesai 5 juz. No, dalam hati Allah sarwaku. Tapi karena dipaksa, akhirnya apa yang terjadi? Bisa. Pertama baca duduk. 1 juz pertama masih telap lah. Juz kedua lah mulai kesemutan kan. Ganti posisi lah. Terpaksa kemudian. Pokoknya juz ketiga tegak. Juz keempat bersender di tembok. Juz kelima sambil pegangan tiang jendela itu kan. Karena sudah capek sama ngantuk gitu kan. Tapi tembus rupanya. Nah kalau kita terbiasa, saya bilang minggu lalu dah, 1 halaman tuh 2 menit setengah. Kalau awak sudah bisa 1 halaman 3 menit baik. Kalau yang baca nanti yang enak kalau saya datangnya mata-mata ini lidah itu yang bikin. Coba baik dulu pokoknya. Jadi bang, besok taruh stopwatch nih. Abang mulailah baca dari baris pertama 1 halaman tuh. Sekedar hitung berapa menit. Kalau masih di atas 5 menit, itu tanda awak jarang baca Quran. Madu dewe. Tidak, maksudnya kalau kita kepingin kaget sukses Ramadan ini salah satunya. Kenapa kita hitung? Misal yuk, ayo dapat, saya 1 halaman ternyata 7 menit. Ya. Berarti Ramadan besok kalau saya pengen 1 juz sehari, saya butuh 7 menit kali 20 halaman. Berapa tuh? 140 menit. Saya butuh 2 jam 20 menit, tidak? Berarti aturlah Ramadan besok, pokoknya dalam sehari saya harus 2 jam supaya terkejar. Kalau saya Pak, Ustaz, 1 kali baca Quran Madinah, 2 kali dua tanda. Ya kalau di surat Depa kan ain. Kalau di Madinah kan beda. Jadi kalau surat Madinah itu dua tanda itu bisa 1 juz 1. Itu kan 1 itu kadang 2 lembar bisa nanti. Itu sesuai bacaan Nabi. Nabi berhenti di situ sih. Itulah pucuk-pucuk kami sih patah-patah. Yang penting baca dulu. Iya. Mau lancar apa tidak kebata-bata, yang penting baca dulu. Kadang orang susah kalau kita kan biasa baca Quran bersuara. Iya. Kan bersuara. Kayaknya lampu kalau bersuara tuh. Kan? Kalau dalam hati boleh juga, tapi awak ada khusyuk. Kenapa ada khusyuk? Karena telinga sama mulut kita udah ikut. Akhirnya ada yang masuk ke telinga kita nih. Cerita lain segala macam itu sehingga lagi baca mudah terpengaruh. Tapi kalau kita membaca dengan suara zahar, walaupun lamban, itu akan membantu lebih konsentrasi. Biasanya gitu. Ya. Jadi yang biasanya tangannya nggak tahu tinggal berapa lembar. itu. Intinya gini, hadis Nabi ya. Memahir bil Quran ya.
Man qara'a astagfirullah. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir. Kata Nabi SAW. Alladzi yaqra'ul Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahir. Dia lancar. Mahir itu lancar dan betul. Itu mahir. Lancar, betul. Ya. Fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah, kata Nabi. Maka dia dibersamai oleh malaikat. Siapa yang kepingin dibersamai oleh malaikat? Hadis ini ngasih tahu. Kalau kita baca mahir, lancar, keutamaannya ma'as safaratil kiramil bararah. Tapi waladhi yaqra'ul Qur'an, siapa yang baca Qur'an wa huwa yata'ta'u. Yata'ta'u itu bahasa Jambi. Tebata-bata, tepatah-patah, yata'ta'u. Wa huwa syakkun alaih, kata Nabi. Payah dia ngejonya. Perhatian, syakkun alaih lah disebut sama Nabi dia. Falahu ajron, kata Nabi. Bagi dia pahalanya 2. Pahala bacanya, pahala capeknya tadi itu, payahnya tadi itu, ya. Nah, Allah mohon maaf lalu intinya, ayo kita siapkan dah. Ini mumpung ada 19 atau 17, kali ini 12 berarti 17 atau 18 hari ini. Kita coba dah mulai infaknya, kita biasakan setiap subuh ke masjid, baca Quran setiap subuh 2 halaman. Ya intinya 1 hari 1 juz. Ya. Allah alam bisawab, mohon maaf terlalu panjang. Astagfirullahaladzim. Intinya sih kok ya dah, kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan ini jadi Ramadan terbaik seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.